Oke, selamat petang dimanapun Anda berada. Kita mulai perkuliahan kita hari ini, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Nah, dalam pertemuan ke-15 ini, saya akan mengutarakan, juga menyampaikan tentang kelanjutan materi kita di dalam jaringan wireless and mobile, yakni salah satu perkembangan teknologi wireless yang saat ini mulai ramai di Indonesia ya, mulai dikembangkan dan juga mulai diterapkan. Saudara-saudara, salah satu perkembangan teknologi wireless ini adalah perkembangan teknologi optik ya. Teknologi optik itu sudah digunakan di dalam jaringan komputer, yakni jaringan komputer berbasis serat optik ya. Nah, kemudian tahun 2000-an mulai dikembangkan juga teknologi jaringan berbasis wireless ya, dan salah satunya adalah wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik yang kita ketahui ya, radio. Kemudian berkembang juga menggunakan teknologi optik ya. Nah, jaringan eh, telekomunikasi yang menggunakan fiber optik ya, itu memiliki keunggulan dalam banyak aspek ya. Salah satunya dalam hal kecepatan dan juga bandwidth yang sangat besar. Nah, teknologi fiber optik ini yang sudah mapan coba ditransfer ya, atau diversifikasi menjadi jaringan komputer wireless berbasis optik. Nah, itulah kita sebut sebagai free space optical communication. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya akan menyajikan hasil penelitian saya juga yang telah saya presentasikan di Advanced Satellite Communication pada tanggal 16 November 2023. Nah, ini sangat sesuai dengan materi kita dengan di jaringan wireless, maka itu saya share kepada Anda semuanya. Saudara-saudara, materi kita hari ini adalah tentang Free Space Optical Communication ya, atau FSO ya, untuk mendukung jaringan satelit ya, yang digunakan sebagai internet high speed internet platform from the space ya. Sebagaimana kita ketahui saat ini ya, Elon Musk ya punya impian akan membuat jaringan komputer ya melalui internet from the space ya, atau dia akan menguasai teknologi provider internet ya di luar angkasa yang itu downlink ke permukaan bumi, tentu berlangganan pada itu dilanggan oleh semua negara. Nah, apa itu saudara-saudara free space optical communication ya, dan juga background-nya kan mari kita bahas bersama ya. Saudara-saudara, perkembangan daripada dunia ya, sekarang dunia ini sudah mulai sadar ya bahwa connectivity ya dan juga mobility itu menjadi isu yang sangat penting ya. Dan di mana connectivity dan mobility ini juga link dengan perkembangan atau kesadaran dunia mengenai itu isu-isu lingkungan ya, atau isu-isu global yang itu sangat penting bagi keberlanjutan hidup manusia di muka bumi ini ya. Nah, salah satunya adalah perkembangan artificial intelligence dan juga smart city ya. Saudara-saudara, kita saat ini menggunakan AI itu dengan sangat mudah sekali ya, dan juga smart city ya, kita juga sudah mulai merasakan kemudahan ya kan, tata kota kita ini di daerah masing-masing ya sudah mulai diatur mendekati atau juga menjejaki ya kan penerapan smart city seperti itu. Nah, saudara-saudara, artinya apa saudara-saudara? Artinya adalah kebutuhan daripada artificial intelligence ini dan juga kebutuhan daripada penerapan smart city ini membutuhkan reliability networks ya, keterhandalan jaringan ya, reliability ya. Jadi jaringan itu harus handal ya. Handal itu bukan berarti jaringan itu putus nyambung ya. Kalau 5 tahun yang lalu kita masih berurusan dengan putus nyambung jaringan ya. Kalau sekarang kan sudah relatif tidak ya, karena fiber optik itu sudah ditanam di seluruh daerah Indonesia ya, untuk mensupport ya jaringan mobile seperti itu. Nah, setelah jaringan fiber optik ini mensupport jaringan mobile ya, kemudian dari mobile menuju ke user. Nah, ini sudah menggunakan wireless berbasis gelombang radio ya kan, ditambah lagi dengan jaringan free space optical communication ya. Nah, saudara-saudara, dari perkembangan teknologi AI dan juga smart city yang tadi membutuhkan keterhandalan jaringan. Kenapa saudara-saudara? Karena AI itu membutuhkan training ya, membutuhkan pembelajaran. Algoritma AI itu tidak bisa stand alone ya, dia tidak bisa
itu dirancang ya hari itu kemudian dia langsung cerdas. Dia membutuhkan training. Nah, training itu membutuhkan input data, ya, input data yang itu big data, ya. Big data ditaruh dalam cloud networks seperti itu atau jaringan cloud. Nah, saudara-saudara, untuk bisa mendapatkan data ini tentu ya AI ini membutuhkan satu konsep jaringan real time, ya. Jadi itulah gunanya AI ini semakin cerdas untuk apa? Semakin mempelajari bahasa manusia, ya. Bahasa manusia, kebutuhan manusia itu semakin dianalisis, ya, supaya AI ini semakin cerdas dalam berusaha mengerti apa yang diinginkan oleh manusia, baik secara personal, secara community, secara sosial ataupun juga secara global. Nah, ya, ini sudah hadir di kelas kita ya peserta yaitu Mas Ferry Pradana ya. Selamat bergabung Mas Ferry ya. Tadi perkuliahan saya buka dulu, saya pikir nggak ada yang hadir ya. Tapi alhamdulillah Anda hadir ya. Bagus ya, nanti video ini akan saya share kepada Anda dan juga materinya ya. Nah, kebutuhan dari untuk semakin meningkatkan kecerdasan AI tentu adalah kata kuncinya adalah database ya, database yang sangat besar ya. Nah, database yang sangat besar ini otomatis adalah diperoleh dari IoT ya, dari perilaku user ya, yang itu terhubung setiap hari atau setiap detik dengan internet. Nah, di mana bisa terhubung? Di dalam smart city ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa smart city itu menyediakan berbagai macam sistem ya, infrastruktur ya, yang itu semua diatur by sistem ya. Di situ ada intelligent transportation ya, ada intelligent itu bisnis ya, kemudian juga ada intelligent administration ya, kemudian juga ada intelligent energy gitu kan, ada smart home ya, ada smart environment, yang semua itu adalah merupakan konsep IoT di dalam smart city yang membutuhkan jaringan yang reliable ya, cepat, handal ya, kemudian datanya bisa dipanen menjadi data cloud ya, bukan lagi big data gitu kan, tapi data raksasa, giant data ya, atau huge web server. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat ya perkembangan dunia saat ini ya. Perkembangan dunia saat ini adalah pertumbuhan AI ini ya, untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan depan ya kan, itu membutuhkan yang namanya huge server ya. Connectivity 5 miliar manusia ya. Kemudian juga itu tadi ya saya sudah sebutkan ya kan, reliable networks ya. Jaringan internet yang handal ya, large bandwidth of internet ya, bandwidth internetnya besar ya, dan murah ya, tidak seperti sekarang ya, jaringan internet itu di kafling-kafling oleh provider ya dengan terbatas ya. Walaupun terbatas sekarang sudah alhamdulillah ya, sudah cukup cepat ya, sudah cukup tidak terputus-putus ya, gangguannya juga semakin minimal ya. Kemudian juga high speed physical platform to deliver internet to the user ya. Jadi high speed physical platform ini adalah tentu adalah wireless communication ya. Kemudian juga direct access ya kan, antara machine learning ya. Jadi sebetulnya jaringan-jaringan internet yang dirancang oleh sekarang ini saudara-saudara cenderung jaringan internet yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan AI, artificial intelligence, untuk melakukan training atau pembelajaran ya. Kenapa? Karena AI ini belum cerdas sebetulnya. Dia baru cerdas itu karena data-data yang diberikan kepada dia adalah data-data yang sifatnya adalah pengetahuan yang umum ya. Sebagai contoh, kalau Anda tanya AI gitu kan, di manakah Amerika? Nah, Amerika letaknya di sini. Karena sudah apa? Karena sudah ada datanya ya. Di manakah letaknya Jakarta? Itu dia tahu karena sudah ada datanya ya. Dia sudah di training, kemudian ada data yang memvalidasinya ya. Jadi saudara-saudara, dari 6 latar belakang inilah ya, itu di AI dan smart city ya, itu adalah salah satu solusinya adalah dibutuhkan ya jaringan internet ya, yang bisa menopang kebutuhan AI dan smart city ya. Jadi jaringan seperti apa Pak Ucu? Jaringan yang cepat ya, bandwidth-nya besar ya, handal ya, tidak terganggu oleh beberapa hal yang sifatnya itu bersifat merugikan ya. Nah, saudara-saudara, salah satu perkembangan teknologi adalah free space optical communication ya. Jadi free space optical communication ini atau FSO
adalah teknologi komunikasi berbasis cahaya ya yang digunakan sebagai penghubung jaringan internet atau jaringan komputer ya, di mana dia menggunakan atmosfer atau media bebas sebagai propagasi gelombang cahayanya. Ya. Nah, FSO ini saudara-saudara, karena mengacu kepada prinsipnya, dia adalah propagasi gelombang optik di media bebas atau di itu ruang bebas atmosfer, ya, maka dia terdiri dari transmitter dan receiver secara umum. Sama juga dengan prinsip komunikasi data atau juga prinsip telekomunikasi. Jadi wireless-nya di mana? Wireless-nya adalah terletak dia tidak membutuhkan media transmisi seperti koaksial atau juga kabel fiber optik ya. Dia membutuhkan ruang udara bebas ya atau juga atmosfer atau juga dikembangkan menjadi konsep deep space optical communication ya DSO ya yang untuk komunikasi antara bumi dengan bulan atau juga dengan planet-planet yang lain ya Mars yang sejauh ini ya, kemudian juga dengan apa itu piranti-piranti komunikasi satelit di atas itu bumi ya. Jadi Free Space Optical Communication ini kabar terakhir dikembangkan menjadi mobile networks atau juga menjadi wireless networks ya di ruang angkasa. Siapa itu? Yaitu ya itu Starlink ya. Starlink itu konfigurasi satelit yang dirancang oleh Elon Musk ya menghubungkan 4.500 satelit. 4.500 satelit ini dipasang di permukaan atau di lapisan ya, di lapisan low Earth orbit ya, LEO ya, di mana masing-masing satelit ini ya kan terhubung satu sama lain menggunakan salah satunya adalah menggunakan teknologi FSO, Free Space Optical Communication. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah laser diode ya atau diode laser dioda digunakan sebagai transmitter ya. Jadi laser dioda itu mentransmisikan cahaya ya, di mana transmisi cahaya ini dimodulasi oleh data digital dari jaringan komputer atau jaringan internet ya, kemudian dia dibawa ya ditransmisikan oleh laser gitu kan menuju ke receiver ya di ruang bebas atau di ruang atmosfer atau di ruang angkasa atau juga di ruang angkasa yang lebih tinggi lagi ya di antar planet ya seperti itu. Siapa yang menerima? Yang menerima adalah sensor cahaya ya. Jadi dari laser ya light source ini laser ya kemudian dipancarkan oleh yang namanya piranti optik yang bernama lensa kolimator. Lensa kolimator ini mengkolimated ya atau juga bisa dikatakan mengkolimasi ya. Itu membuat konstan berkas cahaya ya. Berkasanya konstan ya, ada berbagai jenis ya, ada focus beam, ada Gaussian beam ya macam-macam kalau Anda mau belajar secara detail ya. Kemudian dia merambat ya. Laser ini merambat ya kan puluhan kilometer, ratusan kilometer, ribuan kilometer sampai ke satelit selanjutnya. Nah ya seperti itu. Kemudian diterima oleh sensor cahaya. Sensor cahaya juga didesain secara khusus ya kan digunakan untuk mendeteksi foton yang berkecepatan tinggi ya supaya dia bisa melakukan konversi ya dari foton cahaya menjadi sinyal elektrik digital sehingga bisa nyambung lagi ke jaringan. Nah, ya. Jadi FSO ini saudara-saudara, Free Space Optical Communication ini adalah teknologi atau platform ya jaringan telekomunikasi yang menggunakan cahaya dalam hal ini adalah laser ya, di mana propagasi gelombang elektromagnetik terjadi atau gelombang cahaya ya terjadi di ruang bebas atmosfer atau ruang angkasa. Ya, dia tidak boleh terhalang oleh obstruction ya. Yang boleh menghalangi dia adalah katakanlah benda-benda yang relatif transparan ya. Boleh nggak terhalang oleh awan? Boleh ya karena awan itu masih bisa ditembus ya oleh cahaya laser ya dengan sedikit beberapa kerugian. Nah, saudara-saudara, itu apa keuntungan daripada Free Space Optical Communication ini digunakan sebagai jaringan wireless ya, in the case ya Starlink atau antar satelit di low Earth orbit ya, keuntungannya adalah high speed ya, jadi sangat cepat karena menggunakan gelombang elektromagnetik cahaya ya. Cahaya sendiri sendiri kecepatannya adalah fantastis ya, 300.000 kilometer per detik ya. Jadi cahaya itu ya kan beberapa detik ya kan bisa mengelilingi bumi ya, mengelilingi bumi. Karena itulah ya jaringan internet yang menggunakan fiber optik itu relatif lebih cepat
daripada menggunakan gelombang elektromagnetik radio, ya. Kemudian juga large of optical bandwidth, ya, bandwidth-nya sangat besar sekali, sangat lebar, ya. Kita bisa menggunakan daerah L-band, C-band, S-band, ya, banyak sekali daerah panjang gelombang, pita-pita frekuensi daerah cahaya yang itu bisa digunakan sebagai frekuensi pembawa data, ya. Jadi large of optical bandwidth ini artinya adalah pita spektrum itu cahaya yang digunakan sangat besar sekali, ya. Walaupun lasernya sendiri itu single wavelength, ya. Jadi kalau Anda mempelajari laser, ya, light amplification by stimulated energy radiation, ya, laser itu monokromatis, ya, single wavelength, ya. Satu panjang gelombang. Berbeda dengan sumber cahaya yang lain, ya, yang memiliki spektrum yang sangat lebar sekali, ya. Yang agak kecil sedikit adalah LED, ya, LED, ya. LED itu masih lebar, ya, masih 40 nanometer, ya. Kalau cahaya laser gitu kan dia single wavelength, ya. Karena itu kalau Anda beli laser selalu disebutkan di situ wavelength-nya, panjang gelombangnya berapa, ya. Ada panjang gelombang yang dijual di pasaran ya 632,8 nanometer, ada laser hijau ya 532, sekian nanometer, ya. Ada laser ungu, laser biru, semua sebutkan panjang gelombangnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita ukur menggunakan alat ya pengukur spektrum panjang gelombang, dia terukur single wavelength, satu, ya. Karena satu, maka bisa diassign, direkayasa menjadi pembawa atau frekuensi karier ya single channel ya seperti itu. Kemudian juga berapa Pak data yang bisa dibawa? Data yang bisa dibawa itu bisa sampai ukuran 100 gigabit per second, ya. Anda bisa bayangkan ya satu satu frekuensi laser ya itu bisa membawa 100 gigabit per second, ya. Bahkan juga ada yang melakukan kombinasi ya teknologi multiplexing ya, kanal frekuensi daerah itu di daerah C-band atau L-band ya kan sampai ke ukuran terabit per second, ya. Sehingga apa? Sehingga itu jaringan internet intersatellite link ya di Starlink ini kan yang dirancang sampai itu 20 petaflop ya, peta digital ya. Karena di atasnya tera kan peta, ya itu sudah itu sangat besar sekali. Nah, saudara-saudara, high performance ya, high performance itu sangat kinerjanya sangat tinggi ya. Dia membawa data dalam ukuran gigabit ya, tidak membutuhkan energi listrik yang relatif besar seperti microwave ya. Kalau microwave itu menggunakan energi listrik yang sangat besar ya untuk generatornya, ya untuk baterainya, ya kan, untuk pemancarnya itu sangat besar sekali ya. Belum lagi untuk kendalinya ya. Karena ini bisa digunakan di intersatellite ya, maka energinya cukup menggunakan panel surya ya. Panel surya, baterainya juga ringan ya, kemudian juga pemancar lasernya ya penerimanya juga membutuhkan itu energi listrik yang sangat murah ya. Free EMI ya, free of EMI ya, bebas daripada electromagnetic interference ya. Nah, ini saudara-saudara keunggulan daripada wireless-nya berbasis optik ya. Kalau wireless berbasis gelombang radio itu rawan terjadi yang namanya interferensi ya. Jadi karena gelombang optik ya itu untuk terjadinya interferensi itu sangat sulit ya, sangat sulit sekali. Walaupun itu bisa terjadi ya. High security ya karena ini gelombang optik ya kan sulit disadap ya, sangat sulit disadap ya kan, karena dia menggunakan teknologi optik yang apa itu terenkripsi dengan sangat bagus sekali ya. Low cost development ya itu murah ya dibandingkan dengan itu teknologi yang lain ya, dan juga itu jangkauannya juga bisa sangat besar sekali ya sampai ratusan bahkan juga ribuan kilometer ya tergantung daripada kekuatan laser yang digunakan ya. Kemudian juga bisa digunakan ya itu adaptable mengikuti kontur permukaan bumi kalau digunakan menghubungkan daerah terestrial ya. Jadi karena ini digunakan di luar angkasa ya, intersatellite, daerah LEO ya, daerah low Earth orbit ya, maka relatif ya tidak ada gangguan ya, dia sangat mulus ya berpropagasi di luar angkasa ya. Dan lebih penting lagi adalah free license ya. Semua negara bisa mengembangkan tanpa adanya eh, adanya daripada hubungan dengan lisensi ya.
Saudara-saudara, potensial implementasinya adalah free space optical communication ya sebagai konsep provider jaringan internet from the space ya kan. Maka bisa kita lihat ya kalau ya, gambar di sini ya. Kalau satelit itu sudah terpasang di atas bumi ya, di atas bumi sudah mengcover daerah permukaan bumi ya, di mana antar satelit itu sudah dihubungkan dengan jaringan yang sangat cepat ya, maka keuntungannya adalah bisa digunakan untuk metropolitan networks ya, hub or backbone insular network ya, terrestrial networks ya, intersatellite network ya, otomatis ya, satelit downlink and uplink ya, bahkan juga bisa digunakan untuk mobile terminal in ground platform ya. Tadi saya sebutkan juga sudah digunakan menghubungkan komunikasi dengan apa itu satelit-satelit yang dikirimkan ke planet selain bumi ya, Mars ya, bahkan yang paling terjauh ya kan itu sampai mendekati Pluto ya, itu menggunakan konsep deep space communication ya. Bahkan juga dikembangkan dalam proses pengembangan adalah quantum computing distribution ya. Karena itulah kehebatan daripada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala kan, bahwa cahaya itu ternyata bisa digunakan sebagai pembawa informasi ya, pembawa informasi cahaya. Namun tidak sembarang cahaya ya. Cahaya yang harus dirancang khusus untuk membawa informasi ini adalah cahaya seperti LED ya, laser, diode ya. Itu adalah memang dirancang secara khusus ya. Kemudian saudara-saudara, itu kalau kita mau merancang itu jaringan intersatelit ya, maka kita harus merancang jaringan itu antar satelit ya, sebagai hubungan komputer yang wireless ya, itu paling jaraknya adalah 100 sampai 2000 kilometer ya antar satelit ya. Dan juga harus mampu mentransmisikan data ya kan dalam ukuran gigabit sampai terabit per second ya. Pak Ucu, memang nggak bisa Pak Ucu dengan jaringan microwave. Ya itu masalahnya. Microwave itu kalau kita gunakan sebagai pembawa data yang besar, saudara-saudara, butuh transmitter yang sangat besar, ya, terutama energi listriknya, ya. Berbeda dengan laser gitu kan, laser itu sangat compact, ringkas, ya, ringan gitu kan. Cuma kemudian juga membutuhkan daya listrik yang sangat kecil, ya. Jadi dia dan mampu membawa data yang sangat tinggi sekali, ya, dan juga masa penggunaannya juga bisa sampai 5 sampai 10 tahun lebih seperti itu, ya. Dia juga ada masalah di dalam mechanical instability ya, karena ini adalah piranti cahaya. Dia harus memiliki kepresi yang sangat tinggi ya, keterhubungan ya antara laser transmitter dengan sensor itu sebisa mungkin lurus ya. Lurus ya, berada dalam satu garis aksis yang sama ya, supaya tidak terjadi miss detection seperti itu. Kemudian juga ada masalah kalau kita menggunakan teknologi ini ya, itu ada masalah uplink dan downlink ya, karena cahaya itu dari satelit ke permukaan bumi ya kan, itu melewati berbagai macam lapisan atmosfer ya, yang di dalam lapisan atmosfer ini ada yang namanya fenomena propagasi atmospheric turbulence ya. Di situ ada awan, ada aerosol ya, ada polusi udara ya kan. Ini yang mengganggu koneksi ya. Tapi beberapa teknologi sudah bisa mengatasinya ya, jadi relatif tidak ada kendala ya. Kemudian time delay-nya kan dibandingkan dengan radio kan itu lebih bagusan optik ya. Optik itu lebih cepat ya, sehingga time delay-nya semakin minimal seperti itu. Kemudian saudara-saudara, apa solusinya? Solusinya adalah free space optical communication untuk digunakan sebagai jaringan intersatellite, bisa digunakan sebagai teknologi optical relaying ya. Uh, Optical relaying ini adalah uh, pengumpan ya, atau juga jembatan antar satelit ya. Jadi dia bisa menghubungkan dengan teknologi optical relaying ya, sehingga 4.500 satelitnya Elon Musk ini bisa dihubungkan satu sama lain ya. Kemudian cara sistem untuk bisa melakukan transmisi data yang sangat besar dari gigabit sampai terabit ya, menggunakan teknologi sistem DWDM ya, Dense Wavelength Division Multiplexing ya. Jadi di daerah itu pita frekuensi C-band, L-band ya, itu dibagi menjadi kanal-kanal yang sangat kecil sekali gitu kan. Yang masing kanal-kanal ini ya kan membawa data ya kan minimal 10 gigabit per second ya. Kalau itu kita gabungkan ya kan, kita multiplexing gitu kan sampai akhirnya bisa terkonfigurasi dalam ukuran ratusan gigabit sampai terabit per second ya. Kemudian juga itu
menggunakan teknologi image detection ya, hybrid transmission ya, time diversity ya, ini juga sama ya. Berusaha untuk meningkatkan performansi kapasitas bandwidth-nya ya, dan juga berusaha untuk meningkatkan performansi jaringan ya. Karena jaringan ini antar satelit ya di daerah low Earth orbit ya, yang itu membutuhkan perancangan yang sangat akurat ya, sehingga bisa bertahan dengan puluhan tahun di atas ya kan, dan itu bisa terkoneksi dengan jaringan permukaan bumi atau terestrial seperti kita ini ya. Kemudian saudara-saudara, ini adalah gambaran ya mengenai teknologi free space optical communication ya, menggunakan teknik optical relaying ya. Jadi optical relaying ini adalah itu penghubung antar satelit ya, yang itu di antara satelit ya itu kita pasang satu penghubung jembatan ya, menggunakan konsep itu pengumpan maju ya. Pengumpan maju ini adalah begitu sinyal ini lemah gitu ya, dia langsung dijembatani oleh yang namanya penguat sinyal ya. Penguat sinyal ini menangkap ya, kemudian mengumpan maju ke satelit selanjutnya ya, teknologinya. Bagaimana caranya? Caranya adalah menggunakan teknologi penguat sinyal optik ya, optical amplifier ya. Yang optical amplifier itu kita pasang secara cascade ya, secara bertingkat ya, sehingga kita dapatkan performansi jaringan yang sangat handal ya antar satelit tadi itu ya. Nah, ini banyak sekali keuntungannya menggunakan teknologi cascade ya. Salah satunya adalah itu sinyal dari transmitter dari satelit yang pertama itu bisa diumpan maju ya kan, secara fleksibel ya. Mau pendek, mau dekat, mau jauh itu bisa fleksibel ya. Kemudian juga mau dibelokkan ke kiri, kanan juga bisa ya. Jadi kemudian bisa konfigurasinya fleksibel ya. Kemudian juga robust ya, handal ya. Otomatis high data rates ya. Tidak relatif terganggu data rates-nya ya. Nah, saudara-saudara, itu tadi saya katakan ya kan, itu free space optical communication ya kan, yang mendukung jaringan intersatelit ini ya kan, otomatis memang menggunakan teknologi multiplexing ya, pencampuran sinyal optik ya. Pencampuran sinyal optik ini menggunakan teknologi DWDM ya, Dense Wavelength Division Multiplexing ya, teknik pencampuran data ya. Data itu dari berbagai macam sumber, dari transmitter satu, 2, 3 dan seterusnya. Itu campur ya, dimultiplexing. Dimultiplexing tapi datanya nggak boleh rusak. Nah, itu masalahnya. Teknologi multiplexing itu adalah teknologi pencampuran sinyal yang tidak boleh merusak data, tidak boleh merusak jaringan, sehingga apa saudara-saudara, sehingga data yang dibawa dan dicampur ini ya dalam satu kanal ya, dalam satu frekuensi ya, itu bisa itu berjalan ya kan, dan bisa diterima dan itu dilakukan demultiplexing ya kan, pencacahan sinyal gitu kan, balik lagi kepada itu pembawa datanya masing-masing ya. Kemudian saudara-saudara, itu berbagai macam teknologi sudah dikembangkan ya, termasuk juga image detection base ya, karena ini cahaya gitu kan, maka bisa menggunakan konsep image detection ya untuk meningkatkan performansinya ya. Eh, Pak Ucu, sensor cahaya itu apa yang terbagus ya? Sensor cahaya yang terbagus itu memang sensor kamera ya. Kalau Anda punya kamera yang paling bagus ya kan, memang itu adalah sensor CMOS ya. Cuma saya sensor CMOS ini untuk image ya, untuk menangkap gambar ya. Dia bukan menangkap data ya. Berbeda dengan data elektrik ya, sinyal digital ya kan, itu dia dia tidak butuh warna ya, dia tidak butuh pixel resolusi ya. Yang dia butuhkan adalah data ini, digital ini balik lagi ke data sinyal elektrik ya, secara sempurna seperti itu ya. Sehingga sensornya yang digunakan adalah ada sensor-sensor yang sangat bagus sekali ya, khusus untuk high speed detection ya. Misalkan adalah sensor cahaya ya kan, berbasis teknologi APD ya, avalanche photodiode ya, yang itu komposisi bahannya menggunakan berbagai macam semiconductor ya, yang itu dirancang khusus kan untuk bisa mengkonversi cahaya menjadi sinyal elektrik digital secara cepat dan tidak ada relatif noise-nya rendah seperti itu. Nah, saudara-saudara, secara kesimpulan sementara adalah FSO ini sangat potensial diterapkan sebagai penghubung jaringan wireless intersatellite ya, dan juga bisa menghubungkan satelit dengan terestrial permukaan bumi dengan konsep downlink and uplink ya, yang itu bisa membawa data yang sangat besar sekali gitu ya, dengan berbagai macam itu tantangannya adalah meningkatkan performansi ya, bersaing dengan teknologi
radio gelombang elektromagnetik ya. Namun demikian gitu kan FSO ini ya sudah mulai diterapkan ya penghubung jaringan 5G ya. Karena 5G itu selama ini bisa besar datanya karena ditopang oleh fiber optik di bawah ya. Fiber optik ini dipasang di bawah antar BTS ya, antar wireless ya, sehingga dia bisa stabil. Tapi kalau misalkan ya kan kita tambah lagi dengan konsep ya free space optical communication sebagai wireless, maka akan semakin handal jaringan yang dirancang baik untuk smart city maupun juga untuk kebutuhan artificial intelligence ya. Oke, saudara ada pertanyaan silakan. Halo. Masih menyimak, Pak. Oh ya ya. Ini siapa ini Felix? Kenapa ini? Ini pertanyaan maksudnya gimana ya? Pertanyaannya Felix ini saya apa itu? Ada apa saudara Felix? Halo. Halo. Ini pertanyaan Anda maksudnya gimana ya? Saya apa itu bisa diklarifikasi? Aduh, Pak. Mohon maaf, Pak. Ini ada Halo? pertanyaan dari Anda ya? Di direct basic ini. Ya, Ini maksudnya apa? Maksudnya? maksudnya untuk mengingatkan, Pak. Dulu saya pernah bertanya, Pak, terkait ketentuan ujian itu, Pak, atau tugas itu, Pak. Oh, walah. Anda tanya maksudnya mengenai apa itu ketentuan mengenai plagiat atau copy paste. Iya, Pak. Oh, walah. Ya, itu aja ya. Anda tulis sendiri. Ya, prinsipnya plagiat itu kan nggak boleh ya, nggak boleh mengcopy paste pekerjaan orang lain ya. Tapi boleh ditulis ulang dengan bahasa kita ya. Jadi semua ilmu pengetahuan itu sebetulnya adalah apa itu mengukuhkan konsep ya. Kita boleh mencontek pekerjaan orang lain, tapi kita tulis dengan bahasa kita sendiri dan kita sebutkan sumbernya ya, yang original seperti itu ya. Jadi Anda apa itu artinya menghormati karya orang lain ya. Jadi Anda boleh ya kan apa itu copy paste asalkan diedit sedikit kemudian disebutkan sumbernya ya. Seperti itu. Nah, memang ada masalah Anda waktu mengerjakan tugas dengan apa itu copy paste apa itu plagiat ini. Halo, Iya, Pak. Aduh. halo. Pernah ada Halo. masalah Anda? Eh, kayaknya enggak sih, Pak. Saya enggak ada masalah. Cumanya agak bingung aja sih, Pak, saat Oh, agak mengerjakannya. bingung ya. Jadi plagiat itu ya nyontek lah, ya nyontek pekerjaan orang diklaim untuk diri kita sendiri itu nggak boleh ya. Jadi kita Baik, jangan Pak. seperti itu. Jadi kita itu salah itu nggak apa-apa, ya salah itu dihargai, asalkan itu adalah hasil pekerjaan kita sesuai dengan kemampuan kita, ya. Saya contohkan pekerjaannya Einstein. Ya, Einstein itu siapa yang nggak ngakui kecerdasannya, ya. Rumus-rumusnya dia itu memang dia nyiptakan langsung, Einstein itu. Tidak, ya. Dia rumus-rumusnya itu kan integral, itu kan yang bukan orang-orang sebelumnya, ya. Dia kan menggunakan integral ini gitu kan, derivatif ini. Itu kan dia menggunakan, ya. Jadi Einstein itu melakukan pekerjaan ilmiah, ya, dia menyebutkan sumbernya. Ini loh. Saya menurunkan rumus ini dari rumus sebelumnya yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, ya. Saya mengkritisi rumus ini ada masalah di sini 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 gitu kan. Maka saya kembangkan menjadi seperti ini. Nah, ya kan? Jadi pekerjaannya berlanjut, ya. Dia menyebutkan apa itu rumus yang dikerjakan oleh peneliti sebelumnya dan dia menulisnya dengan menyebutkan sumbernya. Nah, begitu, ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi itu di dunia ini saudara-saudara kan tidak ada pekerjaan yang betul-betul murni single inovator ya kan. Anda menemukan tidak ada, ya. Kita ini hanya melakukan improvisasi ya, nambahkan sedikit sedikit sedikit. Nah, tambahan yang original dari kita yang sedikit-sedikit itulah ya, yang itu nanti muncul di dalam karya ilmiah kita masing-masing ya. Seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya ya Felix ya. Jadi Anda jangan khawatir ya selama itu Anda itu tulis sendiri, Anda itu baca sendiri, Anda itu Anda kerjakan sendiri dan Anda itu melakukan kompilasi dari berbagai macam sumber-sumber ya. Insya Allah sih nggak ada masalah isu plagiarisme ya. Yang kemarin itu terjadi karena
ada yang menggunakan video orang lain, ya. Video orang lain diklaim sebagai videonya sendiri, ya kan ketahuan kayak gitu, nggak boleh, ya. Mendingan Anda jelaskan aja sendiri, ya, dijelaskan sendiri, gitu kan, salah nggak apa-apa, ya, salah itu wajar, ya, nggak ada mahasiswa itu langsung benar, itu nggak ada, ya. Jadi saya selalu menekankan gitu kan, kalau Anda mengerjakan, ya kan, kerjakan seoptimalnya, salah nggak apa-apa, ya, salah itu masih saya hargai, ya, dan juga saya hormati juga. Jadi saya tahu, oh berarti Anda ini belum paham di sini, belum tahu di sini. Nah, nanti saya akan komentari, ya, seperti itu, ya. Itu ya Felix, ya, sama saudara-saudara lain, ya. Halo. Baik, Pak. Oke, ya, jadi jangan khawatir, ya. Baik, Pak. Mana saudara-saudara? Halo. Halo. Halo, Pak. Ada pertanyaan? Saya full, Pak. Ya, silakan, silakan. Belum, Pak. Oke, ya. Oke, saudara, ya. UASnya saya bikin simple aja, ya, nggak terlalu sulit, ya. Ada menjelaskan beberapa teknologi, ya, teknologi wireless, ya. Ada teknologi wireless, apa itu, optik, ya. Ada teknologi wireless radio, ya. Ada teknologi wireless, apa itu, berbagai macam, ya, itu underwater communication, ya. Sekarang dikembangkan dengan jaringan wireless underwater, ya. Jaringan wireless bawah air, ya. Kenapa demikian? Ya, karena satu saat manusia itu hidup dalam air, ya. Bikin rumah-rumah dalam air, dalam laut. Nah, gimana caranya bisa membuat satu platform jaringan bawah air, ya. Jadi teknologi jaringan wireless ini semakin berkembang, ya, semakin memenuhi kebutuhan hidup manusia, ya kan. Dan kita harus bersiap-siap untuk mempelajarinya dan juga ikut mengembangkannya, ya. Terima kasih saudara atas waktunya, ya. Nanti ini saya unggah dan juga materinya saya unggah di itu di ini, ya, di LMS, ya. Oke. Oke, selamat malam. Kita ketemu lagi untuk forum UAS, ya. Jadi UASnya Anda nggak perlu khawatir, kan. Anda tinggal bikin materi penjelasan dengan video vlog presentation di channelnya masing-masing, ya. Bisa, ya, kira-kira, ya. Insya Allah bisa, Pak. Ya, gampang, ya. Jangan takut salah. Jangan takut salah, ya. Sesuai Ya, dengan Pak, siap. kemampuan, ya. Salah itu nggak apa-apa, ya. Justru kalau kita salah, ya, Pak, saya nggak optimal, Pak. Ya nggak apa-apa, seoptimalnya, ya. Anda baca, oh memahami, menyampaikannya, gitu aja. Jadi nggak perlu sulit-sulit, ya. Oke. Oke, saudara-saudara, terima kasih atas waktunya. Ya, kita ketemu lagi, kan. Selamat malam, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ucup. ya, ya, ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, ya.